yang mengambil kekhususan untuk bagian kesehatan jiwa. Tapi jiwa yang kita bicarakan di sini adalah tentang jiwanya anak-anak. Oke, terima kasih sekali buat Sekolah Indraprasta yang sudah sangat terbuka sekali wawasannya. Ya, bahwa sekarang sangat mudah menemukan anak-anak yang memiliki suatu kebutuhan khusus. Apa aja sih itu? Nah, di sini kita pakai singkatan ABK, jadi bukan anak buah kapal, tapi anak berkebutuhan khusus. Ya, mereka memiliki suatu kebutuhan yang sangat spesifik, tidak sama seperti anak lain, walaupun bentuknya, miniaturnya sama kecilnya. Nah, semangat lagi, Pak. Ini anak saya ternyata bisa sekolah. Oke. Sebelumnya kita akan bicarakan tentang apa yang harus kita pahami tentang anak berkebutuhan khusus. Di sini ada definisi penyebabnya, bagaimana cara kita mendeteksinya, mengenalinya secara untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tua pendamping anak-anak aja yang saya kasih sangat simpel. Kemudian klasifikasi dan bagaimana penanganannya. Next. Bagaimana definisi? Ini tulisannya ada yang buta, ya, ada yang retardasi mental, ya, ada yang memiliki cacat tubuh yang bisa Anda lihat dengan benar-benar secara langsung, ya. Tapi di sini juga ada anak berkebutuhan khusus yang dilihat secara hambatan perilaku dan bahasa. Yang perilaku dan bahasa inilah yang banyak kita tangani. Karena apa? Keterbatasan mereka ini bisa menghambat kekuatan dari kognitif anak ini karena nggak tahu cara mengelolanya. Sedangkan kalau anak yang cacat secara fisik, tuli, buta, mereka memerlukan alat khusus, bacanya dengan huruf tertentu, teknik mengajarnya dengan alat pendengaran dan bahasa tubuh. Dan ini tentu yang mengajarkan adalah guru-guru yang terkait dengan sekolah SLB, kita sebutnya, luar biasa. Ya. Sedangkan yang kita tangani selama ini adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dari segi bahasa dan perilaku, yang mana kelompok besarnya ini adalah seperti Bu Leni sempat bilang speech delay paling banyak. Kenapa nih anak-anak telat ngomong nih? Kelihatannya ketika dia udah usia sekolah loh. Kok anak saya ngomongnya satu kata dua kata, temennya itu loh sudah cerewet sekali ngomongnya. Apalagi bahasa-bahasa iklan, kok cepet anak saya kok, mak gitu aja. Nah, ini kelihatan nanti ya, ini speech delay. Nah, kemudian ada juga yang gak diam-diam, kayak pakai baterai energizer yang bergeraknya luar biasa heboh sampai orang tuanya capek, gak dipanjatin, dia manjat-manjat, disuruh diem ya gitu aja, tapi nanti bentaknya udah hilang, orang tuanya kemana, anaknya udah nyesep di kolong, ini kemana anak saya ya. Jadi ini anak yang memiliki hambatan dari segi perilaku, ya, itu biasanya dengan istilah kerennya adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu bahasa keren. Bahasa saya anak hiperaktif cukup, nggak diem-diem, ya. Nah, kalau kita ngomong masalah anak ADHD, ada tiga kelompok besar. ADHD yang memang gerak motoriknya sangat kuat, yang dimana labelingnya anak nakal, nggak diem-diem kesana kesini, barang semua hancur, dibeliin mainan udah dipretelin, besok udah bingung lagi. Nah, ya, ini yang tipikal hiperaktif. Kalau bersih-bersih baru ketahuan, loh di bawah kolong lah, diselipin di sini lah, di situ lah. Itu biasanya anak ADHD yang hiperaktif. Anak ADHD yang inattention, nah ini biasanya banyakkan pada perempuan, dimana konsentrasinya sangat pendek, ya. Padahal anaknya bisa, tapi ya ibunya udah gak ngajarin, bapaknya juga udah banyak ibu jadinya, ayo deh, gitu aja kok kamu gak bisa. Dia tanpa polos ya, gitu aja. Ayo dong kerjain, bisa kok. Nah gitu aja. Tapi gilirannya ibu lain-lain, nanti ya kalau nggak gini nanti ibu nggak usah deh kita beli ini, dikerjain sama dia dengan tapi selesai. Loh, anak saya bisa, gitu ya. Tapi butuh ibunya benar-benar namaste, gitu ya. Apalagi bapaknya udah, ibu aja terus, aduh, dan giliran diajak beli makan, bapaknya ngajak, ya giliran belajar, ibu aja sabar, ya.
Itu yang tipe 2. Ini banyakan perempuan, yang hiperaktif itu lebih banyak laki-laki. Nah yang ketiga adalah yang heboh, dua-duanya gabungan. Dia inattention, konsentrasi pendek, geraknya diem-diem. Nah ini kalau menyangkut anak ADHD, saya kasih kata kunci untuk ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dari sekarang mumpung belum kebablasan, kurangi makanan coklat dan minuman yang ada kemasan pengawet gula tinggi. Kalau anaknya mau lebih kalem dikit, itu kuncinya kalau dari makanan. Kalau anak-anak Anda sudah dapat itu, silakan bereksperimen di rumah. Segede apa tenaganya kalau makan itu aja seharian, silakan. Tapi kalau Anda lagi capek-capek banget, ini saya nggak mau rempong sama anak saya, nanti belum begini. Yang jadi ibu bapaknya yang kliennya kan saling tuding, terus dia dulu, enggak aku sibuk. Jadi kurangi makan itu dari sekarang, mumpung anak belum mulai sering minta. Alihkan dengan rasa yang berbeda. Ya, kalau dia sudah tidak kena rasa itu, maka lebih mudah untuk mengelola makanannya. Karena ini adalah kunci utamanya untuk makanan yang membuat anak-anak energinya luar biasa. Ya, jadi dikurangi. Dia lebih bisa kontrol emosinya. Saya perkenalkan tentang anak kebutuhan khusus yang kita sebut sebagai autis. Pasti pernah dengar ya. Autis itu apa sih? Autis itu apa? Speech delay juga boleh. Jadi speech delay ini lebih ringan sebenarnya. Speech delay ini mereka tidak bisa istilahnya kosakatanya minim banget nih. Anak setahun udah harusnya bisa mama, papa. 2 tahun lebih banyak, mau minum, mama kemana, papa apa. 3 tahun lebih banyak lagi sebenarnya. Ya, tapi ini setahun aja nggak keluar kata nih. Gimana nih? Tunggu. Maling tipak gua, malu dia ijang maling dekat gua, maling panggung dia unyin ya, ya. Ijang melukat malu ya, silakan. Itu silakan, tidak masalah. Tetapi jangan lama-lama ya, jangan sampai dia 2 tahun lebih. Saya yang pusing tepuk jidat sama bumisan. Aduh, bagaimana nih ngejarnya? Karena anak-anak itu deteksinya sebaiknya di bawah 2 tahun. Kalau lebih dari itu, kita harus mengejar luar biasa kuat agar anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan usianya nanti. Dia masuk TK umur berapa ya tadi mulainya? Untuk TK 4. Nah ini, kalau itu nggak kejar 4 tahun nggak bisa masuk TK, kasihan anaknya nggak bisa sekolah. Kalau dia belum bisa ngomong, gimana dia dapat pemahaman? Bagaimana dia ikuti instruksi? Gak bisa kan? Ini akan menghambat proses perkembangan dari kognitif. Kognitif itu kemampuan intelektual, EQ anak ini. Karena anak ADHD, anak speech delay, anak autis, ini EQ-nya bagus. Inilah yang saya perjuangkan selama ini dengan Ibu Mira, agar mereka bisa dapat pendidikan yang sesuai. Enggak, jangan gitu. Ada bisa sekolah dengan luar biasa. Itu mereka banyak penemu dunia selama ADHD loh. Jangan salah. Mereka tidak bisa interaksi sosial, tapi intelijensinya luar biasa yang kadang nggak dipahami orang. Saking cepatnya ya, saking cepatnya dia diajarin sekali dia tahu. Oke, makanya waktu di sekolah ketika diulang pelajaran itu dia lain-lain, ambil kerjaan lain, menyibukkan diri. Sibuk ya, kakak dilempar, temannya digantung kayak. Tapi kalau ulangan bagus. Tapi saya tulisannya cakar bebek sih biasanya. Pengalaman kita begitu, karena apa? Gak sabar. Karena adik-adik itu terkenal tidak sabar sekali. Malah-malahin tulisan dokter dia. Kagak bentuk ada ABC-nya nggak kebentuk, gerak gitu aja. Itu ADHD khas. Dia nggak sabar banget untuk mungkin bisa mendeteksi siapa tulisan orang tua agak jelek sedikit. Biar nggak ngantuk ya. Jadi mereka anak ADHD punya kemampuan yang sangat lemah dalam hal rutinitas mengantri. Kelihatan banget, nggak bisa sabar. Kalau disuruh ngantre itu dia udah gini-gini aja, udah gitu-gitu aja deh, nggak sabar, udah gitu, udah muter-muter, dia ngambil gerakan sendiri deh pokoknya. Sampai gurunya capek, ayo satu line, ya sibukannya dia lagi teman depannya paling jauh dicoel, udah noleh. Ini adik-adik biasanya. Ya selamat pakai tanya jawab itu dia bagus.
biasanya tuh cepet. Kalau dia dibikinin art misalnya kan, bikinin model gitu, gunting-gunting, bikinin prakarya apa tuh, dia bagus. Karena dia ininya bagus banget, kreativitasnya kelewat batas sih. Kadang gurunya heran sampai lah, kamu tuh dapat ide dari mana? Langsung kayak santai, pokoknya pembawaannya cuek bebek. Dimarahin ya cuek. Kamu tuh loh kok jadi anak bandel sekali. Santai aja deh. Ya, orang tua anak-anak yang luar biasa cerdasnya ini jangan jadi mau dipanggil sekeras pakai gong pun dia kadang nggak boleh. Karena apa? Autis definisinya adalah dia hidup dalam dunianya sendiri dengan perspektif yang luas. Jadi dia itu punya dunia sendiri. Tapi kalau dia duduk ngeliatin kipas angin itu dia senang. Bisa bengong, dia benda-benda berputar itu dia senang. Ya, tapi kalau sudah giliran dipanggil, orang ajak ngomong dia lain-lain matanya kemana-mana. Lihat, ini loh, sini lihat. Audrey, dia cuek aja begini. Nggak lihat. Itulah caranya kita membedakan autis dengan ADHD. Dipanggil sekali, ADHD masih noleh, lengos. Kalau autis 10 kali, 5 kali sampai di sebelah kupingnya, di depan matanya, dia tuh kadang-kadang masih matanya nggak ada ke kita, kontak mata sangat minimal. Tapi otaknya, EQ-nya bagus, bisa kita asah. Makanya kenapa saya selalu minta 2 tahun ya, tolong ya, maksimal 2 tahun. Nanti ini kalau punya adik lagi atau gimana, tolong ya, cepet deteksi dini ya. Itu biasanya yang saya keluarin supaya kita cepat bisa perbaiki. Nih, niki anak-anak yang berkebutuhan khusus yang paling banyak, ya. Oke, ini saya kayaknya ngomongnya nggak pakai slide ya, kesana kesini saya jadinya. Tapi yang penting-penting aja ini dari senang kita untuk join di sini mengelola anak-anak yang kebetulan wilayahnya berada di Kuta dan sekitarnya. Ya, kebetulan Bu Mira juga punya tempat terapi dekat-dekat sini, mengelola tempat terapi, jadi bisa matching kita nanti untuk mengelola anak-anak seperti ini. Karena makin semakin banyak, karena apa? Tahu nggak anak speech disorder makin banyak sekarang terdeteksi? Siapa sih anaknya yang nggak tahu HP umur 3 tahun? Saya tanya. Siapa? Dari bayi. Siapa sih yang dulu masa kecilnya kayak saya main dengkleng, main karet, kumpul satu anak-anak kecil-kecil gitu yang seusia, main ke sana ke sini geradak geruduk petak umpet. Siapa masa kecilnya masih kayak saya? Pasti banyak kan? Karena nggak permainan begitu. Lah sekarang anak di rumah aja tenang, pakai AC, benda kecil menguasai dia seharian. Lupa makan, ibunya yang bingung. Udah makan belum dia? Sampai ibunya nyesat sih. Karena yang sintai malah sebut. Sudah makan belum? Hah? Apa? Makan udah belum? Belum. Kadang pun dia kalau bilang lapar sama bawa apa? Ibu lapar. Entah matanya kemana, mulutnya aja ngomong lapar. Ibunya dengar lapar, ya ambilin. Tanpa pernah ya. Taruh dulu HP-nya, ayo kita makan. Makan yang cepat selesai, kamu boleh main lagi. Enggak ada gitu. Disuapin sambil main HP. Kalau kayak gitu dia nggak mau duduk, nggak mau makan, enggak. Ya karena dibiasakan. Coba biasakan untuk ngomong sama anak, gitu loh. Kalau ngomong pun dilihat matanya, jangan sampai masak. Apa perlu apa kamu nak? Oh, oke, ya sana, nah, ya. Apalagi bapaknya kayak gitu, ya, oke, nah. Ya, jadi anak tidak terbiasa nggak ada kontak mata sama orang tua. Buat apa? Dengan HP dia bisa kontrol semua di genggaman. Dia pengen apa sih? Apalagi sampai orang tuanya bisa mengajarkan gini loh. Kamu ngomong aja pakai speaker keluar kok. Oh, saya yang ngelus dada. Hello, biarkan dia susah. Kalau dia nggak bisa baca kan dia minta tolong kita. Pak cariin, nggak bisa kontrol kan? Kamu nonton apa sih? Oh ini nanti ya nonton gini, jangan sekarang. Sekarang nggak diajarin speaker. Ogoh, breng, kengkengan anak-anak nggak senang pegang HP, ketawa ibunya. Jadi kalau anaknya kehilangan interaksi sosial itu dari rumah, interaksi sosial sudah kurang gitu loh. Ya, jadi kalau bisa minimalkan. Boleh di HP, boleh. Di HP dia buka jendela dunia, tapi nyari apa? Kita yang atur. Berapa lama? Kita yang atur. Saya tahu Anda sangat sibuk semua. Tapi anak itu titipan Tuhan, bukan titipan tetangga.
Masa depan dia ada di Anda, bukan di tetangga. Apalagi di dagang HP. Dia mau beli HP, rusak banteng, rusak belian ya biar cek demen dagang HP kan. Kurikulumnya sama, itu yang terjadi di inklusi. Di mana kami berdua sudah cukup lama sekali berkecimpung di dunia anak ABK. Nah, seperti yang tadi dikatakan mengenai pendidikan, pendidikan itu kan sangat penting juga sebenarnya. Jadi mengacu kepada pemerintah juga bahwa setiap anak itu mendapatkan hak yang sama di pendidikan. Nah, cuma mungkin bedanya kalau anak-anak ABK itu memang kita memerlukan tempat atau wadah yang khusus sehingga program pendidikannya itu akan berjalan untuk mampu membina anak-anak ini dengan baik kan. Jangan seperti sama dengan sekolah reguler, hanya programnya aja yang lebih individual. Jadi masing-masing anak itu memiliki individual program yang kita lihat berdasarkan kemampuan sama hambatan anak secara individual. Jadi Pak Ibu nggak usah khawatir kalau anak saya masuk kelas inklusi nanti beda dong sama anak reguler, enggak. Jadi programnya sama dan dapat juga ijazah yang sama seperti anak reguler dari Diknas, seperti itu. Jadi semua itu sama, hanya metode cara pengajarannya beda. Kalau misalnya sekolah reguler itu kan satu kelas itu anak itu mendapatkan program yang sama, jadi satu arah. Nah, kalau di inklusi kami melihat dari kemampuan dan minat bakat si anak. Jadi gaya belajar yang kita gunakan pun berbeda. Kalau anak yang misalnya visual boleh pakai slide atau dengerin lagu segala macam. Jadi kalau belajar angka huruf itu tidak hanya duduk tenang tapi bisa sambil bermain. Yang penting dapat aja programnya seperti itu. Indra Prasa itu akan dibuatkan satu kelas khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan yang ditangani oleh 2-3 guru. Jadi kami idealnya 5 anak itu minimal 2-3 guru yang menangani. Itu di kelas khusus itu. Nanti kami akan mengobservasi kapan jika anak-anak ini bisa kita ikutkan di kelas reguler. Jadi nanti kita akan ada satu kegiatan yang kita ikut sertakan dengan anak-anak reguler yang lainnya seperti itu. Jadi nanti kami akan mengobservasi. Itu yang akan terjadi di kelas integrasi di Indra Prasta. Dan sangat diperlukan juga bahwa antara guru dan orang tua pun akan menjalin komunikasi yang efektif, di mana nanti kami akan reportnya pun harian, akan kami jelaskan bagaimana respon anak, apa hambatannya, kemampuannya di mana, dan mungkin apa yang harus orang tua lakukan di rumah seperti itu. Dan jika anak-anak ini membutuhkan terapi, kami pun akan menyarankan, karena terapi dan program belajar itu akan memiliki suatu paket yang lebih bagus untuk anak-anak ini. Jika anak-anak mengalami hambatan tumbuh kembang yang cukup berat seperti itu, jadi itu yang akan kita lakukan di Indra Prasta. Sebelumnya sedikit saya informasikan ke orang tua sekalian, setiap anak ABK itu memiliki memang taraf kecerdasan yang cukup ya. Jadi dia itu tidak selamanya dibilang, nggak bisa kita bilang dia itu bodoh. Cuma mereka tuh perlu waktu dan teknik pengajaran yang sesuai aja, seperti itu. Jadi kenapa pendidikan itu juga kita berikan ke mereka. Nah, kalau di Indra Prasta itu ada masa pengenalan dengan sekolah, itu sangat penting. Jadi sebaiknya anak-anak itu dibawa ke MPLS supaya mereka bisa kayak lebih mengenali lingkungan sekolah, guru-gurunya, teman-temannya. Sedikit banyak itu akan mengurangi kecemasan di saat hari pertama mereka ke sekolah, seperti itu. Dan orang tua juga hendaknya di rumah banget menginformasikan ke anak-anak apa yang harus mereka lakukan di sekolah, ketemu siapa, gurunya seperti apa, supaya mereka punya gambaran. Ini juga sedikit banyak akan mengurangi kecemasan mereka di saat mereka ke sekolah. Karena kan mereka akan berpisah dengan orang tuanya selama beberapa jam. Nah, kita harus kuatkan secara emosi di sini untuk anak-anak itu supaya mereka lebih adaptif di kelas selama berada di sekolah Indra Prasta seperti itu. Kemudian juga kalau mengajar ABK itu kita semua harus mengisi secara psikologis. Jadi kita memang harus dari hati ya. Kalau kita nggak pakai hati, mereka tuh nggak akan mau ada kepatuhan sama kita. Jadi kita harus benar-benar memiliki empati yang besar kepada mereka bahwa mereka itu kesulitan. Dan kita akan membantu. Jadi kita semua tenaga pengajarnya itu adalah sarjana psikologi seperti itu.
Untuk kegiatan di Indra Pasakun kita akan mengikuti jadwal kegiatan yang ada di sini. Cuma nanti kami akan menentukan kapan mereka bisa dimasukkan ke reguler, kapan mereka memang harus stay selama di kelas inklusi seperti itu. Dengan kurikulum anak reguler, hanya media dan cara pengajarannya yang berbeda. Nanti ibu bapak nggak usah khawatir. Nanti anak saya dibedain dong di sini, enggak. Itu tidak ada pembedaan. Hanya waktu belajarnya aja ada di kelas khusus. Kalau misalnya dari pagi aktivitas yang mereka bisa ikuti bersama, kita akan arahkan ke reguler. Dan waktu misalnya sepanjang berjalannya kurikulum, berjalan program kayak 1 tahun ajaran ini berlangsung, kalau misalnya pas tengah-tengah nih, ini kayaknya anaknya udah mulai oke nih misalnya gitu. Oh boleh deh kita nanti diregulerkan. Jadi nanti kita pull out dari kelas inklusi, mereka bisa bersama-sama di kelas reguler. Nanti kita lagi nih dari reguler. Oh kayaknya 1 jam nih anaknya udah mulai nggak fokus, udah nggak tenang, kayaknya akan mengganggu anak yang lainnya. Kita kembalikan ke kelas inklusi, seperti itu nanti metodenya. Sampai benar-benar anak ini set ready, udah bagus banget di reguler, dia nanti akan dari awal tuh ikutin aktivitas di reguler, tidak ke inklusi lagi. Nah itu nanti sepanjang berjalannya waktu kami itu akan terus mengobservasi dan melihat bagaimana perkembangan anak dari perilakunya, dari emosinya. Karena kami di sini tidak selalu melihat kognitif ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi yang kami dasarkan adalah melihat dari emosi dan perilakunya. Di saat dia emosi sudah tenang, dia udah nggak jerit-jerit, dia udah nggak pukul, dia nggak ada cubit, nggak cakar temennya, oh aman nih, dia bisa regulasi emosi, dia bisa tenang, ikutin arahan. Nah itu kami bisa masukkannya ke reguler. Tapi kalau sepanjang perilaku dan emosinya belum oke, jadi dia akan tetap di kelas inklusi seperti itu. Dan Pak Ibu nggak usah khawatir ya. Jadi kami di sini meminta ketersediaan Pak Ibu sendiri untuk lebih terbuka mengenai keadaan anak-anaknya masing-masing. Karena apa? Itu sangat penting. Karena kalau makin kita semua terbuka, kita saling sharing, saling bertanya, komunikatif, itu untuk kepentingan anak-anak ini sendiri. Jadi kita jangan selalu kayak meng-hide anak. Nanti saya malu anak saya ini enggak. Malah kalau semakin kita nge-hide anak, kita nggak nampilin semuanya, itu nanti semakin dia berusia lebih tinggi, itu akan kesulitan sekali untuk menanganinya karena sudah usia. Jadi 5 tahun pertama itulah usia yang sangat-sangat menentukan di masa depan mereka. Jadi golden age-nya 0 sampai 5 tahun. Jadi saat sekarang inilah waktunya Bapak Ibu sekalian itu lebih sangat membuka mengenai tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, kok anak saya kayak gini ya, bertanyalah kepada pakarnya. Jangan lihat anak ibu sekalian secara langsung. Kalau kami itu mengobservasi benar-benar melihat bagaimana perilaku anak ibu selama 1 jam bersama kami. Jadi nanti pun kalau misalnya pun anak ibu, bapak ibu sekalian masuk inklusi, itu melalui tahapan yang sangat panjang ya. Jadi pertama itu kami mengadakan observasi dulu. Jadi si anak itu kami ajak bermain bersama, berkegiatan bersama. Kemudian kita juga mengadakan wawancara kepada orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan anaknya dari usia 0. Apa yang terjadi? Usia berapa dia mulai merangkak, usia berapa dia berjalan, apakah ada babbling selama ini, bagaimana waktu interaksi sama orang tua. Itu kami perlu data yang sangat detail mengenai tumbuh kembangnya. Apakah dia ada delay? Biasanya anak-anak itu kadang-kadang nggak merangkak, Miss, langsung berjalan. Nah, something tuh berarti ada apa di bagian visual sensoris motoriknya, itu yang kami perlukan data. Kemudian setelah data itu lengkap, kami sudah bisa observasi, membuat wawancara dengan orang tua, lalu kita buat perencanaan. Barulah kami bisa merencanakan program. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini? Kalau memang anak ini misalnya memang butuh terapi, itu yang kami sarankan kepada orang tua. Ayo ayah ibu, anaknya berkeseimbangan dengan terapi ya, karena itu yang dibutuhkan. Jika tidak, cukup dengan sekolah aja. Kemudian rencana program tinggal melaksanakan program. Selama pelaksanaan program tentu saja masih di bawah pengawasan psikolog. Seperti itu. Jadi selama program kita di bawah pengawasan psikolog sampai penilaian. Penilaian ini juga sifatnya deskriptif Bapak Ibu. Jadi saya tidak memberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih ke penjabaran. Apa yang sudah dikuasain, apa yang belum, kemudian apa yang mesti distimulasi. Dan kami juga di kelas inklusi itu sangat-sangat mengharapkan kerjasama dari orang tua untuk lebih banyak banget membina juga anak di rumah. Jadi bukan tugas kami aja di sekolah untuk menghantarkan dia mencapai tumbuh kembang yang lebih optimal,
tapi juga sangat besar banget peran orang tua di sini di rumah seperti itu. Biasanya sih nanti kalau misalnya ada orang tua yang sedikit agak kaku sih, emang itu tugas yang terakhir sih untuk lebih melunakkan, kayak membuka gitu lah, karena kami ini berjuang untuk masa depannya anak-anak gitu loh. Jadi walaupun dia ABK, nantinya itu dia bisa menjadi seorang individu yang memiliki suatu kayak pencapaian yang luar biasa. Jadi waktu kita tahu anak kita ABK, kita jangan underestimate, itu salah banget. Mereka itu akan mencapai tumbuh kembang yang sangat baik jika ditangani dengan sangat baik dan didukung oleh orang tua. Itu dulu. Kalau tanpa support orang tua, kami pun nggak bisa bekerja. Gimana anak itu bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal jika orang tua pun udah underestimate? Nggak akan bisa dia, Bu. Dia mah kayak gitu aja, nggak akan bisa dia gitu. Biarin kayak gitu. Nah, gimana gitu loh. Makanya penting banget kenapa orang tua itu sangat-sangat memiliki nilai poin yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak-anak seperti itu. Kalaupun berhitung ya, kenapa tidak dimasukkan ke bimbel ya? Kayak anak saya umur 3 tahun itu loh udah bisa baca, udah bisa berhitung, udah bisa membaca dongeng. Bagaimana menurut Ibu Dokter tentang masalah itu? Umur berapa sebaiknya anak dimasukkan ke bimbel? Terima kasih. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ibu Aryani. Ibu Aryani. Terima kasih Ibu. Laptop malih Bapak Ibu, silakan. Gini, di sini ada suatu teknik marketing yang hebat kalau saya lihat ya. Mungkin di zaman saya dan zaman apapun itu, yang namanya anak usia bermain ya bermain. Mereka belajar masak kan sekolah bermain ya? Bukan. Ketika dia di sekolah, dia belajar adalah social skill, kemampuan berinteraksi sosial. Kapan sih anak itu belajar membaca, berhitung? Membaca atau mulai mengeja itu kelas 1 SD, Bu. Ya, 6 tahun, 7 tahun itu mereka dikenalkan. Dari PAUD itu mereka dikenalkan 1, 2, 3, A, B, C, D. Ya, setelah itu, oh anak saya 3 tahun udah bisa. Oh hebat ya anaknya ya. Ya nggak apa-apa, mungkin karena anaknya memang senang begitu. Kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau anak kita diajar les aja sampai nangis, kita paksa-paksa, ya dia bukan hobinya ke situ. Biarkan dia melatih sosial skillnya, tidak masalah. Jadi jangan bikin kita ketar-ketir. Loh, anak saya ini harus kamu loh baby school ya, biar bisa kerja. Ya orang tuanya, ini loh, itu udah bisa, kumon ya, kumon, supaya bisa berhitung. Sekolah pertama kehidupan anak-anak adalah di rumah. Dia belajar berinteraksi dengan orang rumah. Nah, ketika dia usia sekolah PAUD, dimulai 4 tahun, yang kalau kita biasanya yang playgroup itu kelas 2 umur 2 tahun ya. 2 tahun itu adalah dia belajar, oh ada lingkungannya di luar sekolah, di luar rumah saya. Oh ada anak-anak juga ya. Nggak boleh nangis ya. Ini dia belajar menahan egonya. Jadi social skill, emotional skill itu yang diajarkan sekolah TK, PAUD. Dalam lingkupan besar PAUD. Di situ ada playgroup, ada TK. Itu adalah social skill dan emotional skill. Makanya kenapa kalau dia anaknya jerat-jerit, tantrum, nah itu berarti kan tidak patuh. Nah ini masalahnya tuh sosialnya. Kita kan sekarang mau belajar, kita mau duduk bersama, bermain bersama, belajar dengan fun. Makanya kenapa di sini guru-gurunya kayak anak kecil awet-awet semua kan? Gak pernah tua walaupun 17 tahun, 18 tahun di sini. Semuanya awet-awet nih. Coba lihat guru-guru sekolah kita. Kadang-kadang, saya sudah begini masih segitu ya. Karena bermain sama anak-anak. Jadi jangan dipaksakan Bu, tenang aja. Itu teknik marketing itu. Kalau ibu sebagai orang tua, bapak-bapak sebagai orang tua